Ada nih. Bisa. Semuanya Kedatangan balik Genzi lagi. lagi Halo nih. Genzi. Halo milenial. Waduh. Kemarin kita udah ngobrol sama Genzi ini di part 1. Dan banyak yang nge-request ngobrol lagi dong katanya gitu. Sebenarnya males sih. Jujur Li. Sebenarnya sih aku tonton juga kayaknya nggak lucu-lucu amat. Gak lucu-lucu kita, ya. amat. Cuman ya udah lah ya. Tapi ya udah lah ya, karena kita nggak ada konten lagi mau diupload. ngejar jam tayang. Gak ada jadi kejar jam tayang, kita bikin aja. Gimana nih Sab, sibuk apa nih sebagai selebgram baru? Lucu ya bahasa basinya ya. Pacaran sih gitu Template kalau ya. aku. Iya. Pekerjaan gimana pekerjaan? Alhamdulillah lancar-lancar aja. Masih ngurusin bumi datar. Kabar Gimana kalian? nih kesannya hari ini? Kabarnya? Oh, itu bisa Alhamdulillah ditarik sih ya? baik. Ingus. Cuma Oh, ini. aku tuh tamu bukan di sini. Kapibara bukan sini? Kapibara. Kapibara. Aku tamu bukan di sini. Iya. Maaf ya lucuan dia daripada kamu. Ya Lucu, awet lucu, sih lucu. emang Ada bener aku suaranya tuh. ngaku ya. Oh, Ini BTW jauh kan belinya ya? Belinya jauh. belinya. Oke. Lagi sibuk apa sekarang? Nggak lagi sibuk ngapa-ngapain sih sebenarnya nggak libur kan. Genzi tuh masih nyebelin gak sih? Langsung. kayaknya agak seger ya kali ini ya. Oh. Nah, Iya kan. Kemarin Hal-hal. sudah mas. Hah? Serius? kemarin kusut ya. Sekarang Oh, gitu. auranya agak keluar. Karena Di habis luar dari pacaran makeup, kali ya. keluar di luar daripada makeup ya. Oh gitu. Karena tadi Bener. aku habis pacaran. Habis jadi pacaran. kayak- Oh ngaruh ya. Libur ya dong. hari ini ya? Iya harinya Libur. Oh iya libur kan. benar. Kayak lebaran pagi-pagi tadi hawanya. Sumpah tapi ramai banget di mall tadi. Mm-mm. Aku kira tuh orang-orang Iya. karena hari kejepit jadi kayak nggak kemana-mana kan. Males. Ternyata orang-orang pada kemana-mana. Banyak promo dong. Iya bener sih. Tapi gue tadi keluar rumah, tetangga gue yang biasa berangkat kantor, pagi gue tanya, Om, nggak berangkat? Berangkat kemana? Kata dia. Kerja. Nyoblos sekali kata dia Oh gitu. iya, hari ini kebetulan kita syutingnya pas hari nyoblos ya. Iya bener-bener. Belum tahu sih siapa yang menang ya. Iya. Tertarik gak sih kayak gitu sama politik? Tertarik jujur. Masa sih? Yang kamu tahu tentang Bu Mega apa? Langsung. Ini bahaya tadi ini bahaya. Oh, enggak lah. Aku diseruduk nanti. Enggak, soalnya Bu Mega tuh sering notice banget sama Genzi. Bu Mega ngomong apa, Bil? Tentang Itu Genzi? baru 1 mega, belum 1 giga. Ya, satu giga sih bahaya loh. Banget ya. Oh, gitu. Memorinya. Iya, Tuh, Nis. bisa tuh nyimpen foto video 3GP. Nggak tahu ya. Tahu aku dulu sering download waktu di. Serius? Dulu aku sempat mengalami namanya aku nggak punya komputer laptop. Hah? Aku warnet. Aku downloadin video dan drama. Iya, 3GP, tapi bukan itu yang kita maksud. Bukan. Apa yang Maksud kita arahnya ke lebih yang sensitif. Kamu nggak tahu? sensitif apa? Yang tahu komen. Apa guys? Nggak jadi Bang. Yang bikin seru pada saat lagi berbunga-bunga itu apanya sih emang? Tapi kayaknya emang nggak Genzi doang ya. Kita juga namanya Iya. masih iya. kasmaran ya. Bener-bener. Apa sih yang dirasain? Apa ya? Seneng sih karena kayak kalau punya ini lagi pasangan kan konteksnya. Iya. Calon. Iya. Hmm. Seneng maksudnya kayak ada temen yang ngejajenin. Oh gitu. Oh senang dijajanin doang. Lebih ke nyari sugar daddy ya, nggak nyari pacar ya. Gue lihat-lihat nih kayaknya arahnya beda nih. Maksudnya yang biasa jajan sendiri terus kayak sekarang ada temennya, ada yang bayarin juga kan plusnya itu. Lumayan kan, ya. Lumayan. Ya bisa buat nabung-nabung lah gitu. Iya. Genzi tuh kalau pacaran gimana sih? Emang bedanya apa sih sama kalian? Kayaknya. Maksudnya lebih ke zaman dulu sama zaman sekarang. Emang kalau zaman dulu gimana? Zaman Bil? dulu kayak gimana dulu? Misalnya. Zaman dulu ngirim SMS. Oh pakai Ngerasain HP nggak sih? yang nggak ada kameranya itu ya? Masih ngerasain wartel nggak dulu? Enggak sih. Telepon datang ke wartel terus nanya. Oh enggak sih aku lagi itu udah lama apa? banget. Dan udah 10 menit ya udah ya udah. Karena habis. Yang pakai koin gak sih masukin Iya, di orang belakang keras di belakang kita udah nunggu orang. Oh, Jadi kita nggak bisa gitu. telepon lama-lama. di Betul. wartel. Itu Emang mas ngerasain. ngalamin masa itu? Ngerasain. Ngalamin Emang masa iya? itu. Wartel. Wartel. Warung Kamu nggak telur. tahu dong? Enggak tahu. Enggak sih, itu udah pecah telur. Bukan Warung dong. telepon. Soalnya pas aku lahir kayaknya wartel tuh udah tutup. Masa sih? Iya udah nggak ada. Waktu Nggak aku ada. SD udah nggak ada orang yang pakai wartel. Oke. SD udah pada megang HP. Iya. Oh iya benar. Aku inget Oh, punya beda HP generasi Nokia tuh ya. dulu yang tombolnya bisa di atas ke bawahin. Nah zaman Gitu ya. zaman Oh, aku apa SMP, tuh? zaman aku Nokia, SMP Nokia. transisi tuh dari wartel ke HP. Kayaknya pas udah SMA, nah Hmm. baru tuh Baru ya. mulai hilang wartel gitu. Kalau zaman dulu tuh kayak komunikasi hal yang penting. Mesti ngerasain surat-suratan gak sih? Ngerasain dong. Terus Karena sekarang kita tuh SD itu belum punya handphone kayaknya. Belum, masih main Tamagotchi kalau gue. Nggak tahu lo pasti kan apa itu Tahu kayak Tamagotchi. gamebot gitu kan?
ya kita ngerawat anak orang dibandingin Dari ngerawat telur. kucing dulu tuh mendingan ngerawat Tamagotchi tau Dari nggak? telur. Kita ngerawat dia dari Oh telur. kayak Pow nggak sih? Lu tau Mungkin semacam po tapi lebih berwarna ya sekarang. Kalau Iya, dulu iya. enggak monokrom. Oh gitu. hitam putih kayak ular-ularan Nokia tau kan? Tapi jadi Tamagotchi gitu. Coba deh, cobain pacaran anak milenial zaman dulu. Nggak ketemu seminggu atau 2 minggu, tapi ngirim surat. Nah, gimana tuh? Dipaketin suratnya. Oh iya. Beneran dipaket? Coba Serius? deh. Ih seru banget. Kayaknya gak ngerasa pengen maket yang gitu deh. Coba deh. Tapi seru banget. Ini beneran Surat-surat. apa ngarang? Zaman sekolah dulu surat-suratan, kenalan sama cewek apa gitu. Padahal ini ada surat dari temennya. Padahal Oh iya benar. padahal dia yang suka, tapi benar-benar nyomblangin. Oh, Nah, iya, benar. benar. Kalau zaman dulu gue di sekolah karena boarding school ya, sekolahnya itu tuh kita surat tuh udah buku. Jadi buku. Tuker-tukeran. Jadi buku halaman 1 misalnya si cowoknya, halaman 2 ceweknya gitu, balas-balas udah Ih, di lucu buku. banget. Jadi Tukerannya satu gimana? apa? Tuker-tukerannya gimana? Udah gitu aja dikasih satu buku. Bukannya kepisah tuh selama ini. Ada ya momen Momen ketemu terus. Kalau Ada ya? kita boarding school kan kadang-kadang dicampur kalau sekolah kan. ada momen-momen Ada bareng. momen nanti misalnya nggak satu sekolah nggak satu kelas dititip itu misalnya si cowoknya ngirim kalau ceweknya biasa ngirim nanti datang Pocari Sweat sama kasih minum Oh gitu. sama jelly drink Tapi kalau cowoknya nggak ngasih apa-apa. Buku biasanya aja. sih enggak ya. Agak kurang ya effortnya ya. Kalau Gen Z gimana sih kalau pacaran? Gen Z tuh ya sekarang kan udah ada handphone ya. Jadi nggak ngalamin tuh surat-suratan. Tapi biasanya surat-surat itu dikasih ketika ada momen-momen tertentu. Misalkan ada orang yang love language-nya dia word of affirmation ya. Oh, love language itu penting banget ya kayaknya di Gen Z itu. Penting Bener banget, gak sih? sumpah. Kayak semua orang tuh harus Bahkan tuh ditanya ada love ungkapan language gini lo tuh tau. apa. Ada ungkapan gini, orang yang selingkuh itu adalah orang yang love language-nya itu tidak terpenuhi dari pasangannya. Oh, serius? Gitu. Jadi dia mencari orang yang apa namanya, yang bisa menuhin love language-nya dia itu. Makanya kadang orang selingkuh tuh turun kan standarnya kayak entah lebih jelek apa lebih gimana, biasa aja orangnya gitu. Karena dia gak dapat love language itu dari pasangannya. Iya benar, sesimpel dia bukan nyari secara physically tapi yang bisa memenuhi hasrat dia gitu. Oh, ada gosip kalau Gen Z itu nyari pacar itu sampai dicek apa? BI checking, bener? Itu bener sih. Serius? Bener. Itu dari PDKT apa pas udah Seserem jadian? itu. Dari pas tahu dia Ini kenal nih. kenal, Heeh. itu udah langsung. Andi kenal sama si Ani. Itu nama-nama jadul ya. Nama-nama jelas tuh. Bukan sama Fatimah gak sih? Nama misalkan. Jonathan. Kenneth misalkan kan. Allah, Si Kenneth. Kenneth kenal sama Andrea gitu kan. Nah itu dari gua kenal dia. Aku cek BI checkingnya apa begitu apa gimana? Serius? Iya. Oh, Enggak sih, basic itu biasanya next step of kalau masa PDKT ya. Kalau awal-awal tuh biasanya yang dicek tuh LinkedIn-nya. Serius? Iya. Kan buat orang lihat kerja. Iya, tapi itu penting. Maksudnya dia pengalamannya tuh ngapain aja, dia Kita pernah nggak relate kerja di sih. mana aja. Terus habis itu Instagramnya, pokoknya semua sosial medianya. Kalau misalkan aku nggak mau ngasih sosmednya, itu gimana? Red Putus. flag berarti. Bukan, nggak perlu dikasih tahu juga. Gen Z bakal tahu. Ayo, juara ya. Iya. Sumpah fun fact-nya aku waktu Kamu dulu juga PDKT, gitu? iya. Aku nggak tahu Twitter dia namanya apaan. Terus aku Terus? searching kan nama dia. Aku cari anjir yang mention nama Ternyata ya. cowok aku Ted gitu ya. Heeh. Aku cari satu-satu. Aku buka profilnya dia bukan. Serius? Dia bukan. Iya. Oh, ternyata dia follow Siska E. Itu takut. Kayaknya yang F deh yang di follow F sama G. Terus Gitu. lawakan lo gak kena. Aduh capek ya. Sama Gen Z gimana nih? Terus. Kalau Siska aku masih tahu. Ya kan gitu ya. Iya, terus Terus kan kalau ngecek BI checking nih, pas dicek ternyata, Ah. wah orang ini punya pinjamannya ratusan M nih. Itu Mm-mm. bagus kan justru. Kok bagus? Berarti dia pengusaha yang dapat pinjaman sanggup ratusan M. membayar. Itu gimana? Tergantung. Jadi kita kayak compare gitu loh, data dari LinkedIn-nya dia gimana sama data basic-nya dia gimana. Nah tuh yang bakalan kamu approve tuh yang orang BI checkingnya yang gimana? Yang Gimana approve. ya? Maksudnya nggak yang segede yang tadi Mas Billy bilang itu gede banget. Maksudnya ya mungkin dia pinjamannya standar dan aku bakal confirm juga ke orangnya. Kamu ada pinjaman gitu. Kamu Enggak. enggak. Maksudnya kayak kamu tipe orang yang gimana sih terhadap keuangan, manajer keuangannya gimana gitu. Terus tanggapan kamu terhadap orang yang minjem uang ke bank tuh gimana? Kan pasti ada pertanyaan kayak gitu kan. Oh itu pertanyaan bridging ya. Iya, Sempat mengarah kepada aku ada pinjaman nih Iya, gitu. sebenarnya kayak gue udah tahu lo punya pinjaman, lo jujur gak sama gue gitu kan. Soalnya ada statement gini, ketika cewek nanya
Lo harus hati-hati, sebenarnya dia udah tahu Iya, jawabannya. Tapi emang relate kan itu nih kayak Relate sih. Jadi jodoh itu kan disaranin yang sekufu ya. Sekufu. Sekufu. Jadi kalau mungkin gampang dicerna selevel lah. Kelas sosialnya sama, mungkin pengalamannya, terus latar pendidikan. Apakah tujuannya kayak gitu juga? Nyari yang sekufu? Enggak sih sebenarnya. Nyari yang lebih ya. Nyari yang menantang atau gimana? Enggak. Lebih ke cari yang bisa berkembang Ini bareng. bukan tentang kamu doang ya, tentang Gen Z secara umum. Gen Z secara umum ya. Menurut kamu begitu nggak? Gen Z itu kayak kamu nggak? Iya kayak aku. Serius? Jadi nyari orang yang gini, ibaratnya kita udah berada dalam angka 5. Ya minimal dia minimal dia di 4. Terus maksimal kayak udah bisa 10. Nah, ini konteksnya buat nyari jodoh apa sekedar buat nyari pacar, kekasih gitu? emang Gimana? pacar nggak mau Ya mungkin Arahnya gitu. aku hanya ingin bermain-main saja gitu kan. Ada loh. Gitu. Apakah semua buat semua cowok aspek. juga gitu? Cowok juga gitu. Oh ya? Makanya kayak cowok pasti cowok ganteng ceweknya cantik sekarang ya. Oh ya? Jarang cowoknya ganteng ceweknya biasa aja, itu jarang. Kayaknya itu di generasi kalian deh banyak. Agak judging anaknya. Serem banget. Nah, tapi kira gini loh, masalahnya kita tuh bisa milih jodoh, tapi kita nggak bisa milih mau jatuh cinta sama siapa. Nah itu Gimana? Jatuh cinta seperti di film-film tuh susah loh. Kan? Masalahnya kalau jatuh cinta ala Gen Z ya aku rasain ya agak banyak nih tahapannya. Jadi kan orang-orang dulu bilang jatuh cinta pada pandangan pertama itu udah nggak relate sekarang. Serius? Lihat dulu dia udah mau GoFoodin apa, terus itu dia kamu? udah effort apa. Enggak, keseluruhan lah. Maksudnya dia udah effort apa, terus obrolannya udah sejauh mana, jokesnya nyambung apa enggak. Jadi kayak aspeknya tuh banyak gitu yang dirinci. Zaman dulu tuh, nih sekarang ya, coba dilurusin ya. Zaman dulu kita cuma ada TTM, ATS, pacaran, nikah. Itu kan itu doang. Sekarang tuh banyak kan. Sekarang tuh banyak kan. FWB lah, apa? Ada juga yang kayaknya ini zaman dulu juga udah ada deh. Apa tuh? Open relationship. Oh ya ada. Apa itu? Kamu nggak tahu? Aku nggak tahu. Open relationship. Aku kira awalnya open relationship tuh baik-baik aja ya. Kayak, oh bagus dong, emang dalam hubungan kan harus terbuka. Open, ternyata nggak segitu. Ternyata terbuka itu. Jadi open relationship itu open-opennya. Bukan. Misalnya udah berpasangan, tapi ngebuka chance buat orang lain masuk. Ya, iya, tapi dia masih pacaran. Misal aku sama Mas pacaran, tapi aku bisa sama Mas Billy jalan. Tapi Mas Sidik tahu gitu. Ya itu mah itu namanya apa? Seleksi. Terus apa? Persepsi kayak gitu kan istilahnya kan? Enggak, tapi aku pacaran sama Mas Sidik. Dan itu open. Iya, dan pasangan ketiganya tahu. Itu mah apa namanya? Selingkuh dong. Iya. Iya, itu kan orang-orang dulu bilangnya selingkuh ya. Kalau sekarang tuh ada orang istilahnya open relationship. Tapi zaman dulu itu jokes, cowok-cowok sok keren lah. Oh gitu. Seleksi, resepsi dulu gitu. Gitu. Enggak relate sama kayak gitu. Kalau cowok mah gitu, koleksi, seleksi, resepsi katanya. Jadi parah banget. Selama janur kuning belum melengkung, bebas aja dong. Sendiri. Tadi kayak ada fakta menarik perihal HTS. Apa tuh? Kan kalau dulu HTS tuh ya udah satu orang kan. HTS ya. Kalau sekarang tuh bisa banyak banget. Iya, turunannya banyak tuh ya HTS itu ya. Istilahnya ada apa aja? HTS sama banyak orang. Orangnya banyak. Jadi kayak aku sering banget lihat orang-orang di TikTok. Bisa kayak orang di TikTok ini kamu kenal? Ini satu nih kita undang ada orang di TikTok. Podcast yang mau ngundangin orang. Rasanya gitu. Orang yang banyak banget orang di TikTok tuh yang kayak selama umur segini kamu udah ngapain aja gitu. Kamu kan jomblo gitu. Terus di slide berikutnya dia jalan sama HTS 1, dia jalan sama HTS 2, dia jalan sama HTS 3 sampai 10 kayaknya. Oh, lebih ke masuk tahap seleksi ya. Pernah aku alamin juga gitu. Itu mah cunihin. Cunihin. Nyebelin ya. Apa sih cunihin itu? Iya, centil lah kesana sih. Tapi itu cowok juga kayak gitu tahu, nggak cuma cewek doang. Tapi zaman sekarang dianggap normal. Misal HTS-an sama si siapa namanya Berry gitu ya. Tapi Nisa tahu dia juga HTS-an sama si ini si situ. Enggak, aku nggak peduli dia HTS-an sama siapa. Tapi kalau dia tahu gitu misalkan, kenapa? Oh kamu lagi HTS sama dia juga ya gitu. Tapi kita juga sadar nih kita ada hubungan. Iya nggak apa-apa karena kan HTS aku juga nggak cuma satu, bukan cuma si Benny doang. Oh coy, agak serem ya zaman sekarang serius. Kayak ini ya, lingkaran setan jadinya. Kayak istilahnya itu kayak udah nyebar jala aja dulu. Mungkin kalau dulu yang tadi Mas bilang apa seleksi,
Koleksi, seleksi, resepsi. Nah sekarang tuh koleksi terus. Koleksi terus. Sepakat dulu ya, HTS zaman kita itu ya bener kayak orang pacaran kan. Bener ya. Sebelum pacaran tuh kita nyebut HTS gak sih? Hubungan tanpa status tuh sebelum pacaran. Ya, itu udah PDKT dong. Masih PDKT. Oh itu udah HTS. Gitu. Tapi kadang nggak tahu nih kemana nih, mau lanjut juga enggak juga sayang. Enggak gitu. Itu kayak hubungan ngegantung aja, dan itu berjalan lama biasanya. Untuk ukuran PDKT. Nah, tapi biasanya sama satu orang apa banyak orang? Satu orang. Tuh kan, fokus. Teman-teman coba deh pelajarin dari kamu. Teman-teman kamu ya, bukan kamu ya. Jadi kalau udah ada teman-teman aku sih enggak ya. Tapi siapa malah ngejatuhin temennya loh. Teman-teman Gen Z loh. Iya. Apa sih yang lagi ngetren di Gen Z tentang hubungan percintaan tuh? Gen Z yang kayak gimana sih? Yang sekarang tuh lagi hype banget. Apa ya? Gak ada sih, normal-normal aja. Normal versi kamu loh, versi kita belum tentu. Iya sih, maksudnya kayak aku kan Gen Z yang saat sekarang tuh gimana gitu. Pernah yang saat sakit aja tuh udah bisa WhatsApp atasannya nggak mau masuk karena sakit gitu kan. Iya bener kan. Di episode sebelumnya aku udah ceritain ya. Udah. Tapi misalkan gini nih ya, kan tadi misalkan dia analisa tuh ya, suka nih sama si A, suka banget, pokoknya selalu aja berbunga-bunga kalau lihat fotonya dia lagi ngeden aja kita suka. Tapi pas lihat analisanya, oh dia orangnya begini bisa hilang. Kamu langsung ilfil. Iya. Masa sih? Bisa jadi nih, soalnya gini. Kadang kan cinta kan tak ada logika. Betul. Biasa jalanin aja dulu, nanti batas toleransi itu adanya di mana baru ketahuan setelah berhubungan biasanya. Itu udah gak berlaku tau sekarang. Serius. Makanya orang-orang sekarang PDKT cukup lama ya, maksudnya lebih dari sebulan 2 bulan. Karena biar tahu dulu, katanya kan orang tuh bisa dilihat setelah 3 bulan kan. Nah, makanya sekarang tuh rata-rata mostly orang PDKT lebih dari 3 bulan. Karena dulu dia 3 bulan bagaimana gitu. Bahkan temen aku tuh ada cowok, dia orang pintar gitu kan, terus dia sukses lah di karirnya. Dia sampai bikin list, dia sampai bikin list cewek mana yang dia mau. Kayak dari bisa bahasa Inggris, terus bisa masak, itu di list semuanya sama dia. Dan kalau ada 5 poin yang gak ada, udah dia gak mau. Serius? Se-freak itu. Pasti jodohnya pasti jadinya sama yang gak ada sekali ya. Biasanya begitu. Ada hukum tabur tua itu biasanya. Makanya sekarang temennya udah pada punya cucu, dia masih milih. Iya masih milih. Nggak bisa, masih pusing. Beneran kacamata ya. Kayak yang ramai tuh bilang ini kan, aku ingin mencari teman kencan tapi tidak yang setipeku. Terus dijawabnya, emangnya kamu tipenya mereka? Kan sebel ya. Iya. Gitu. Aku tuh tipe orang yang percaya bahwasanya jodoh tuh cerminan dari kita sih dari dulu. Misalnya kita ya cocok ya sekufu atau apa. Tapi kita tuh punya versi terbaik dari diri kita. Apakah kita akan mendapatkan versi terbaiknya atau bahkan versi terburuknya? Karena kan manusia itu punya 2 sisi ya. Sisi terbaiknya dia, ada sisi terburuknya dia. Kalau misalnya memang dia lagi effort buat menjadi baik, harusnya sih jodohnya yang terbaiknya. Kalau misalnya dia kayak berleha-leha dalam yang terburuk, pasti dapat jodohnya yang terburuk gitu loh. Kayak udah bakal dipasanginnya yang ininya gak sih? Jadi lo kayak gak usah repot-repot seleksi orang pakai BI checking gitu. Tapi ada yang bilang kayak gini kan, kalau jodoh itu bisa melengkapi kita gitu. Itu bukannya kontradiksi ya sama yang tadi Mas bilang, jodoh itu cerminan kita. Karena kan bisa jadi kayak sifatnya tuh nggak sesuai. Kalau cerminan kan sesuai ya. Jadi jodoh kita itu satu konsep sama kita, cuma beda warnanya dikit, spektrum warnanya sama. Nah ini beda lagi nih. Aduh agak-agak susah ya bahasa. Misal nih, gue aja bingung Bil. Tema kita temanya hitam putih. Nah itu jodoh lu pasti tema hitam putih, tapi lu hitam dia putihnya. Temanya full color nih, ya setema kan. Betul. Sama istri. Ya misalkan si suaminya senang jalan, senang liburan, pasti sama. Ya misalkan senang nontonannya apa, cuma beda aja gitu. Beda. Biasanya gitu. Kayak cerminan itu kan sebenarnya gak 100% sama. Sebenarnya kebalikannya kan, saling melengkapi. Kita masukin tangan kiri, di sananya kan kanan. Iya gak sih? Bayangin dari miliaran umat manusia, kenapa kita seraknya sama dia? Iya kan? Ya gitu tadi kan yang gue bilang tuh, kita bisa milih mungkin jodoh yang, tapi kan perasaan, feeling, jatuh cinta kita nggak bisa milih. Gitu. Terus jatuh cinta menurut lo ditumbuhin apa? Yang kayak film-film jatuh cinta. Pemenang tuh kalau tapi menurut aku ya, gaya percintaan milenial tuh sangat-sangat pure gitu. Bener gak sih? Lebih pure kali ya dibanding yang anak sekarang. Karena kita nggak yang selektif itu.
Iya nggak sih? Anak-anak milenial tuh ya udah jalan-jalan aja, cocok ya cocok, enggak ya udah gitu. Iya. gitu. Terlalu easy zaman sekarang tuh dengan sebuah komitmen itu. Kalau zaman dulu ya kita kayak komitmen emang sakral banget kayaknya ya. Gitu. Jadi kalau kita dua orang yang mau berkomitmen ya udah komitmen gitu. Kalau sekarang kan kayak terlalu realistis, terlalu easy gitu ya. Kayak hampir ya terlalu rasional gitu. Sedangkan kan kalau menjalin hubungan ada idealisme kadang ya. Nggak bisa pakai selalu rasional terus. Makanya tadi emang bisa nyambung kan kayak gitu ya. Mungkin kalau buat jodoh ya juga ya. Karena jodoh itu mungkin kalau dalam pernikahan nanti yang diperlukan itu respect. Nggak cuma sekedar rasa cinta ya. Nah, makanya jadi kultum ya. Iya, makanya tadi milih pacar kok gini ya. Sebenarnya bagus sih. Bagus sih, tapi apakah ada rasa? Karena sebenarnya gini, kalau misalnya ini aku pengalaman sebagai Genzi, pengalaman. Kalau misalnya aku memutuskan untuk date sama seseorang, itu pasti kayak endingnya tuh untuk marry kan, gitu. Endingnya serius. Iya, endingnya serius. Nah, karena banyak kejadian-kejadian dari gen milenial yang menurut kami adalah suatu kejadian yang kayak ya kasus-kasus perselingkuhan itu kan generasi kalian kan rata-rata. Kalian nggak ada yang selingkuh? Hei, suci kali kalian. Agak generasi deh. Itu karena kesukaan semua umat. Ada tapinya. Iya. Tapi mungkin karena milenial tuh tadi cepat memilih gitu kan. Oh, jadi kayak itu. menetapkan satu. Padahal bisa jadi dia analisa ya. Padahal bisa jadi dia kurang sreg gitu dari segi apanya, tapi ya udahlah gitu, nggak apa-apa, coba aja dulu kayak gitu kan. Kalau Gen Z tuh mentingin dirinya sendiri dulu, jadi kayak dia baik nggak nanti buat gue gitu. Betul. Tapi lu ngerasa nggak sih pengaruh kualitas seleksinya Gen Z saat ini tuh terpengaruh dengan dunia-dunia yang betul terlalu open gitu. Informasi deras banget sekarang. Iya. Jadi kalian tuh banyak idenya. Banyak ide dan banyak PR jadinya kan. Kayak misalnya kayak di luar negeri tuh begini dulu loh, terus kalian pengen cobain hal itu dulu. Sedangkan kita berpatokan kayak mana yang menurut hati nurani kita baik, udah itu kita jalanin dan kita pertahankan gitu. Nggak yang perlu informasi-informasi yang too much gitu kayaknya. Iya benar-benar. Iya makanya bisa dibilang kan Gen Z tuh ya budaknya informasi ya. Itu kayak apa-apa tuh ditelan gitu loh. Meskipun nggak mentah-mentah ditelan, cuman kayak saking banyaknya tuh too much yang ada di kepala, jadi kayak pas implementasi juga ya agak-agak miring-miring dikit gitu. Tapi ada bagusnya juga loh. Bagus sih. Ya, zaman sekarang kan ada apa tuh yang di TV itu tuh? Naki itu Ome TV ya. Oh iya, Ome TV. Iya, zaman sekarang kita pertemanan itu bisa lintas negara loh. Oh iya benar. Iya kan? Dari zaman dulu juga ada nggak sih itu? Dulu nggak itu sih. Nggak segitunya. Dulu sahabat pena lah kita ya. Tulis-tulisan. Sekarang lebih pikir ya, anak zaman sekarang, gue pengen punya teman dari China gitu. Nggak perlu datang ke sana gitu kan. Tinggal buka aplikasinya, cari-cari, ngobrol, kalau nyambung jadi teman, bisa jadi jodoh. Oh ya. Iya loh, pertemanan zaman sekarang bisa seluas itu dengan adanya teknologi. Itu apa namanya? Ome TV. Ome TV. Dan banyak sebenarnya, nggak itu doang. Aplikasinya tuh banyak. Oh, tapi bisa ngobrol-ngobrol. Kita bisa random ngobrol. Iya, itu kayak random video call. Iya. Cuman kadang ada yang Zoom juga. Aku mau download. Tapi kadang ada yang Zoom juga, Mas. Apa tuh? Kenapa? Ada banyak orang-orang mesum yang masuk situ. Oh gitu. Jadi kayak pas kan itu servernya otomatis kan, bisa kita request. Misal kepindah nih, kita di decline sama orang, pindah kan ke session yang lain. Ya dia tuh ada orang yang se-freak itu, kayak misal nunjukin badinya dia. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak enggak ya positif amat. Out of control ya, di luar dari konsepnya. Intinya udah seterbuka itu ya. Dulu kita pertemanan belum ada sosmed, ya teman sekolah ya enggak? Betul, main galaksin paling. Iya. Enggak tahu lagi lo galaksin. Paling kan teman komplek. Pasti enggak tahu deh. Galaksin. Apa tuh? Game Galaksin enggak tahu. Galaksin. Yang tahu komen. Capek ngejelasinnya juga. Aku tanya Gamebot. Enggak. Jadi Gamebot ada. Tapi bukan itu. Ada Galaksin, ada main Emprak dulu, ada main Benteng. Benteng aku tahu main. Iya. Yang ini peserta tinggal berapa yang mulia gitu. Itu gue gak tau lagi. Benteng Takeshi. Emang ada? Iya, kalau Benteng Takeshi. Gue taunya Jimot ditolol-tololin. Tolol gitu. Kalau salah main Tetris. Emang iya ada? Ada Benteng Takeshi. Oh, gue gak main lagi. Di acara TV. Gue di acara TV-nya tahu. Tapi gak ada games ya, emang acara TV. Oh, oke. Berapa peserta yang mulia dikipis-kipasin itu kan? Dasar bodoh, dasar bodoh. Tahu. Terus ada peserta tergigi. Iya gitu. Nah itu hebatnya pertemanan. Dulu kita teman kelas, teman les paling banter ya. Betul.
temen organisasi mungkin Temen kalau ngaji. aktif banget ya. Temen nge-gym belum ada dulu ya. Ngaji. Oh, temen ngaji ada tuh. Beda sekolah, beda kampung, satu pengajian. Ya. Kalau sekarang temen Facebook, temen Twitter. Iya nggak sih? Iya, Twitter. Teman dunia maya aja udah beragam. Iya. Bener. Bahkan tuh aku pernah main role play gitu. Jadi kayak aku main Twitter, terus aku berpura-pura jadi artis gitu. Oh, bisa ya pura-pura. Bisa anjir. Ada aja orang tua yang percaya. Enggak, emang itu ada. Enggak, emang ada itunya, emang ada community-nya, role player. Terus? Itu followersnya banyak banget, ada yang sampai beratus-ratus K, udah kayak artis beneran. Nah, terus berteman tuh sampai real life. Jadi kayak kelihatan muka kita siapa, pemain di balik sosok Ayu Ting Ting nih siapa gitu, pemeran aslinya gitu. Ternyata aku gitu kan. Oh gitu. Terus kayak kita berteman di Instagram, terus kayak suka say hi, gimana kabarnya? Tapi ketemu secara langsung tetap. Belum pernah ketemu. Tapi kalian bilang itu pertemanan. Ya itu pertemanan. Kamu anggap itu pertemanan? Nyata saat kamu susah ada orang itu ada ngebantuin kamu kan enggak. Itu dalam ya. Bisa minjem 100 gitu. Belum tentu. Karena definisi teman itu kan kayaknya udah lebih melebar gak sih menurut aku. Jadi bukan kata transaksional doang. Standarnya meluas ya. Iya, jadi kayak sekedar kenal. Aku kenal Mas kenal aku, ya udah itu bisa jadi teman. Betul. Gitu. Itu udah teman ya. Tapi ngerasa gak sih bahwasanya Gen Z atau gen setelahnya gitu, gara-gara kebanyakan main di dunia maya atau teman-teman yang begitu jadi lebih introvert anaknya. Di real life. Ya, betul, di real life-nya kayak gak terlalu seru hidupnya. Nongkrong gak sih? Maksudnya? Nongkrong. Iya? Nongkrong iya, cuma nongkrongnya sama teman asli, bukan sama teman dunia maya. Oh, tetap ada teman aslinya. Iya, ada dong. Teman sekolah gitu. Tapi kamu punya teman yang di dunia aslinya tuh biasa aja gak asik, tapi di dunia maya tuh mereka yang seru lah gitu-gitu. Banyak banget. Ada kan? Banyak banget. Kayak itu menurut gue tuh kayak bahaya gak sih? Jadi kepribadian dia tuh kayak dituntut oleh kemauan netizen gitu jadinya. Bukan kemauan netizen sih, lebih ke kalau sudut pandang aku tuh dia people pleasure kan jadinya. Bukan lebih nyaman di sosial media karena mungkin nggak ada yang tahu wujud dia seperti apa gitu loh. Jadi kayak dia bebas berekspresinya di situ. Gue pernah punya teman kerja seperti itu. Waktu itu umur gue masih 20, dia udah 25. Udah dewasa lah ya. Aslinya pendiam kalau ketemu apa gitu. Biasa aja, nggak jadi badut, nggak ngejok. Tapi kalau bikin postingan apa lucu banget. Lucu banget itu. Dia nggak nyaman kali sama lu sebenarnya. Makanya dia nggak lucu. Makanya nggak mau dia kayaknya nggak mau dia berteman sama lu. Coba lu sedikit lagi. Oke, terima kasih. Semuanya digituin. Banyak kan orang kayak gitu. Iya. Jadi kayak dia di kehidupan di dunia maya lebih seru orangnya. Banyak kayak gitu sekarang. Tapi pas ketemu hasilnya diem gitu apa gitu kan. Matanya disentuh masuk ke dalam. Itu putri malu. Jadi kayak keong. Dikasih garam langsung jatuh dari dia. Kayak lintah dong itu. Campur garam. Kalau geledek baru mati tuh lintah. terus kayak gitu. Kita mau ngomongin apa lagi ya. Jadi pertemanan zaman sekarang tuh mungkin ada yang sama ya zaman dulu ya, ketemu langsung, ketemu muka gitu kan. Bahkan tuh fun fact-nya adalah kenapa Mas lanjutin dulu? Aku mau tahu. Cuma ini lebih seru yang mana gitu. Yang real life atau emang yang bisa dibanggain tuh, gue punya temen nih dari sini statusnya udah keren banget, tapi enggak temenan real life. Itu gimana? Lebih seru yang mana? Alhamdulillah kan aku balance ya. Jadi kayak temen real aku ada, temen sosmed aku juga ada gitu. Dan most of Gen Z juga pasti dia lingkungan pertemanan itu oke gitu. Kayak dia nggak yang tadi meringkuk aja gitu kan. Tapi anak Gen Z tuh lu ngerasa gak sih bahwasanya anak Gen Z tuh work life balance banget? Iya betul. Iya kan? Betul. Yang kayak harus seimbang gitu hidupnya. Kebanyakan sih justru kebanyakan seimbangnya justru kayak apa self reward apa gitu. Bisa nyari ini posting sampai malam-malam jam 4 jam 5 terus jam 7 tuh udah kerja. Iya emang kayak gitu. Serius. Nonton festival. Bahkan tuh kalau misalnya Budo Corporation yang Senin sampai Jumat kerjanya gitu. Kan libur Sabtu Minggu. Dia liburan Sabtu Minggu mau nggak mau. Kayak berangkat Jumat malam. Terus liburan hari Minggu malam balik, Seninnya kerja lagi. Terus bisa tuh Gen Z tuh kalau misalnya Sabtu Minggu tolong jangan ganggu saya. Sabtu Minggu saya libur gitu ya nggak sih? Ada berita mengejutkan. Apa? Jadi aku nggak tahu ya ini milenial mengalami atau enggak. Cuman Gen Z itu bisa pacaran lewat dunia maya. Oh wow. Iya.
nggak ketemu tapi pacaran. Nggak ketemu Kayaknya itu pacaran. udah terjadi deh zaman dulu juga. Dulu juga udah Zaman terjadi. awal-awal Nganggep pacar awal-awal ya. adanya sosmed ya. Tapi sampai ini nggak sampai kayak act of service ngirim-ngirimin makanan, ngirimin barang, ngirim santet gitu. mah. Enggak ya, serem ya. Itu lebih ke serem ya. Harus baca-baca Yasin Harus tidur di lantai 2 ada ya. Terus iya kayak gitu. Dulu ada juga ternyata. Iya, zaman pas awal-awal ada sosmed kan pelakunya milenial semua. Orang dapat jodoh, nggak ketemu kan, jadi cuma ngobrol, kenalan, nyambung, pas ketemu langsung nikah. Rata-rata ujungnya ketemu kan. Ini tuh enggak bisa putus lewat sosial media juga. Oh ya Allah, agak males ya. Jadi kayak pacaran tuh ada tuh lewat, balik lagi nih pengguna X ya. Pengguna X tuh aneh-aneh sumpah. Teman-teman ya kan ngaku kan. Jadi ada orang yang main sebenarnya kayak, bukan dia loh. Tahun ya, udah 2-3 tahun kayaknya udah uninstall itu. Main kayak cyber account gitu namanya. Jadi lagi-lagi bukan pakai muka aku, tapi kayak muka siapa gitu. Nah terus ada juga nih orang yang dia akunnya akun cowok lah, nggak tahu tuh dia beneran cowok apa cewek apa gitu siapa kan. Mereka tapi pacaran, bisa tuh pacaran bisa ya pacaran. tanpa Dan video bisa, call tanpa apa enggak, bisa kayak lewat DM aja gitu, terus ngirim-ngirim Video call sesuatu. Enggak mas, percaya dia sama aku enggak. Terus ngirim-ngirim sesuatu, abis itu udah kayak putusnya juga ya udah by DM aja gitu. Banyak kejadian, makanya aku kadang mikir ya awal kok bisa ya orang-orang pacaran kayak fantasi gitu. orang aneh-aneh ya. Aneh-aneh sekarang. Aneh-aneh ya. Kayak gitu aja udah ngerasa. Malah mereka pacaran tuh emang nggak mau tahu muka masing-masing kayak biar mereka biar mereka ngebayangin sosok dia mendingan tuh sebagai sosok pacaran ngasih taruh aja taruh. Sebagai sosok yang mereka impikan gitu. Misal aku pakai Ava, artis Korea yang cakep. Terus kayak pacar aku di sosial media tahu ya aku ya artis Korea itu yang cakep. Udah gitu, dia nggak mau tahu muka aku yang asli. Mas Len itu KTP ternyata mukanya tempe. Ada ya pacaran kayak gitu ya. Ada. Dan itu maksudnya normal gitu untuk saat ini. Untuk saat ini normal. Wow. Wownya kurang agak main blowing tapi karena malam capek kali ya. Lebih ke main blow on ya. Main blow on. Oh, aku kira zaman dulu juga kayak gitu, ternyata enggak ya. Enggak ada medianya. Ya ada betul. media. Mungkin dia dapat kepuasan dari ngobrol gitu kali ya. Kalau ngobrol langsung takutnya gemeteran tadi ya. Tuh matanya masuk ke dalam kan. Karena udah keseringan ketemu, jadi better ketemu kalau dulu ya. Via chat aja betul. deh. Oh ya ngerti. Anak sekarang mungkin karena keseringan di digital, keseringan di dunia maya, jadi nganggap pacaran saling di dunia maya nggak ketemu tuh wajar. Kalau kita sih kayak kurang ajar nggak sih? Kayak gitu ada pacaran kayak gitu nggak ada. Bener. Tapi kalau orientasi kan ujungnya pacaran itu kan mau nikah. Nah kalau buat nyari jodoh apakah sama juga stepnya? Apakah emang tadi step-step yang tadi ya cek BI checking, LinkedIn gitu kan, sosmednya semua dicek. Apakah itu tujuannya emang jenjangnya mau ke situ juga? Iya betul. Oh tetap serius biasanya berarti ya? Iyalah, iya dong. Kalau misalnya nggak seserius itu, biasanya nggak seniat itu buat ngecek. Atau balik lagi ke personal orang masing-masing? Enggak. Itu survei membuktikan. Oh sebagian besar udah begitu sebagian besar gitu. Jadi kalau misalnya nggak serius-serius amat, ya udah paling sebatas akun Instagramnya apa, terus dia punya TikTok apa enggak, repostannya apa gitu. Itu sesimpel itu gitu yang dicek. Sampai repostan ya. Iya. Takutnya soalnya pas di relate-nya maco, pas lihat TikToknya begini kan. Iya kan. Siapa tahu yang di repost yang agak-agak B gitu kan. Belum. Agak touch cute. Terus. Gitu. Kalau misalnya udah sejauh itu ngeceknya kayak ya udah itu berarti emang gue pengen nemenin orang yang buat selanjutnya. Tapi pertimbangannya apa yang membuat oke gue nikah sama dia? Gue mau deh sama dia gitu. Setelah harus panjang perjalanan hubungan kah atau ting aja atau bling aja gitu atau? Aku belum pernah ngalamin lagi karena aku belum ada ting atau setelah panjangnya kan aku baru 2 bulan. Ya, iya. Tapi yang lain teman-teman survei membuktikan gimana? Sepanjang hubungan itu sih. Jadi kayak seberapa lama pacarannya. Terus kayak dalam pacarannya itu banyak sedihnya apa bahagianya. Karena keluarganya nih toxic enggak gitu. Iya. Bener. Jadi tuh gini ya, ada quotes yang lagi aku gandrungin sekarang. Apa tuh? Kalau misalnya sebelum sama pacar lo udah sangat bahagia, ketika lo pacaran tuh harus bahagianya double.
Itu siapa yang ngeluarin quotes kok kayak bikin standar ganda ya. Jadi orang harus effort lebih Kayak gitu itu loh. anak SD lagi iseng deh nulis gitu. Nggak, tapi emang itu real. Maksudnya ketika kita berhubungan sama orang, kita harus lebih bahagia. Entah itu karena kehadiran dia, atau misalnya karena effort yang dia lakukan gitu kan. Kalau misalnya kehadiran dia buat kita enak, ya ngapain gitu sama dia, berarti gitu dah. Tapi kalau gue ngedenger malah sebaliknya. Kenapa? Kalau misalnya lu mau berhubungan nyari bahagia, lu gak usah hubungan. Karena hubungan itu adalah saatnya lu untuk memahami, bukan berbahagia. Lu lebih setuju yang mana? Bener, setelah menjalani itu, kalau cuma nyari bahagia doang, Gak Enggak, bisa. maksudnya gini, kita udah dalam posisi yang apa Bahagia. namanya, settle, Mm-mm. bahagia dengan kesendirian kita. Nah, ketika kita punya pasangan, ya harapannya bisa saling membawa kebahagiaan satu sama lain gitu betul. loh. Tapi tidak Bener kan? betul. Itu harapan. Tapi Hahaha. realitanya tidak selalu Tidak seperti itu. seindah itu. Betul. Betul memang. Mau kita milih seorang yang sesempurna apapun, pasti ada aja. Karena kan ujian. Betul. Gitu loh. Betul, Nah, ini betul. mau jangan. Artinya orang yang memang dibahagiakan dengan satu hal, dia pasti ditarik bahagianya di pihak yang lain. Ya sih. Nggak bener. mungkin kayak lo dikasih bahagia semuanya gitu. Semua Iya. aspek dibahagiain, ya nggak sih? Iya, benar. Gue penasaran itu deh tadi. Kita kan ya manusia itu kan makhluk emosional juga. Kita punya otak emosional. Kadang ngambil keputusan pun berdasarkan emosional. Ketika kita srek sama pasangan kita, tapi di belakangnya tuh ada keluarganya, ada keluarga besar. Nah itu kan bisa kita cek tuh. Kalau keluarga besarnya toksik semua berdasarkan analisa gimana? Iya. Nyambung atau berhenti? Kayaknya 50% 50% sih. Ya, Kalau benar misalnya dia posisinya, tergantung cowoknya nih. Mm-mm. Kalau misalnya cowoknya bakal fight kita ngebela kita di depan keluarga besar, ya oke lah, boleh gitu. Lo nggak capek kebanyakan kriteria gitu? Kalau misalnya Kayak kebanyakan nggak sih? kalau Itu misalnya dia much. ngasih didoktrin sama keluarganya, kayaknya aduh udah deh gitu. Gitu. Bentar. Buat ngetes Gen Z kayaknya harus dikasih game sih. Wah, siap. Iya kan? Gen Z Yes, wow, Gen Z tuh suka. kayak harus Kita ada dikasih game, game ya. yes or no aja. Oh, boleh, Gak boleh, banyak-banyak deh ya. Cukup sebentar, cukup diangkat yes atau no. Nah, kita main game Benar, yes yes. or no ya. Ih, lucu deh. Jadi ketahuan nanti dia Gen Z Mau ikutan matang nggak apa nih enggak? Bapak milenial? Hah? Bapak milenial ikutan Ya cuma satu ininya. ya udah oke. Ya, Iya. tapi kasih alasannya ya. Ah, Oke. gue yang Apa nanyain nanti? aja. Gue yang nanyain aja nanti. Kenapa lo gitu? Oke, siap. Pertanyaan pertama nih, punya teman banyak tapi nggak akrab sama keluarga sendiri, yes or no? Gimana? Punya teman Punya teman banyak banyak tapi nggak akrab sama keluarga sendiri. sama teman akrab banget sama keluarga biasa aja. Aku Yes no. or no? No. Aku no. Masa sih? Keluarga Ah. nomor satu. Kenapa tuh? Ntar Jangan dulu. bohong. Ini punya Cepetan. teman banyak loh. Gue tahu lu sebenarnya. Kalau akrab sama keluarga berarti nggak punya teman banyak. Iya, biasanya Oh, gitu. Kalau dua-duanya boleh gak sih? Nggak Nggak boleh. boleh, pilih salah satu. Jadi apa nih? Nih pertanyaannya, punya teman banyak tapi nggak akrab sama keluarga. Aku masih no. Masih no tetap ya. Lebih baik nggak baik punya sama. temen deh, yang penting sama. Aku nggak tahu ya, karena kayak belum pernah ngerasain gitu loh nggak punya teman-teman. Aku alhamdulillah banyak. Tapi kayak Sombong. enggak. Pasti lo yang temennya sedikit. Singgung. Tapi kayak hubungan sama keluarga aku kadang nggak baik-baik aja gitu. Ah, Nah, aku pengen merasakan Oh, itu hubungan keluarga aku baik-baik alasannya. aja, iya. Aku Sedih pilih ya? no. Aku pilih no gitu. Oh gitu ya. Jadi agak dalam ya, iya, kasihan. di lubuk sanubari yang paling dalam tetap ya. Lu dikorek dikit lagi nangis nih. Iya, tapi emang Soalnya- agak relate sih. Gen Z kadang pelampiasannya kan ke teman-teman ya. Lebih Jadi ke kayak teman. kalau ada masalah keluarga ya udah hangout teman-teman gitu. Itu Karena- relate emang. Kita tuh kalau dibilang keluarganya broken home kan zaman Betul. dulu kita broken home, oh bapak ibunya pisah. Heeh. Kalau Gen Z kan enggak ya. Istilah broken home itu Udah kayak wajar. kayak misalkan keluarga gue broken home. Emang kenapa? Iya ibu gue tadi ngomel-ngomel pagi-pagi gue enggak. Iya, biasa aja. Padahal ibu bapaknya masih tidur bareng. Oh, Gitu ya. Gen Z? Iya, betul. Iya kan? Aduh, kocak banget. Tetot. Lagi. Nah, lanjut. Oke, pertanyaan Tapi kedua ya. kalian lebih milih apa? Keluarga sih. Sama lah ya. Iya. Iya, Oke. tetap. Soalnya kita hidup sehari-hari sama keluarga gitu. Betul. Iya, bener. Teman sedikit nggak apa-apa lah. Apa-apa lah. Bener-bener. Yang penting Karena mau udah kualitas. ngerasain juga punya teman sedikit. Iya, teman banyak ujung-ujungnya jadi ngejatuhin buat apa ya? Temen banyak Orang tua temen banyak ujungnya minjem doang. Iya, apa tuh? Gitu. Terus Nih, punya kerjaan impian yang diimpikan dari dulu. Terus kerjanya enak, gajinya besar, tapi bosnya agak toksik nih. yes or no? Yes or no?
Ini kerjaan yang diimpikan loh dari dulu. Duitnya banyak Gajinya loh. segimana dulu? Gajinya Pokoknya gede, banyak lah. Sesuai. Oke deh, nggak apa-apa. Toxic no problem ya. Yang penting Oke. uangnya Ya banyak. kan, Iya. benar-benar. Maju tak gentar, dialah yang bayar. Walaupun Soalnya setiap kalau- hari dimaki-maki ya. Karena kan kalau misalnya Gen Z tuh agak sedikit capable ya untuk menjilatnya. Jadi kalau misalnya bosnya toxic, hilang aja dikit gitu. Betul. Pas Bener banget. kan? Iya sih. Sama kan? Untuk sekarang, gue bisa relate kalau yang itu. Iya kan? Kita butuh ya. Kita Gimana? butuh, mau gimana lagi, Mau ya kan? gimana? Gak ngejilat, gak makan. Gas, mantap. Terus, next. Ya, ada Seru, Indonesia seru. kan gitu kan. Hmm. Siang pagi-pagi jam 10 meeting diomelin. Gimana sih? Pas makan siang curhat. Dasar bos ini. Tapi gak resign. Tapi enggak happy lagi. Happy Iya, lagi. bener, itu lagi. Pura-pura Senang. bego. Kalau orang Jepang kan bunuh diri tuh. Bunuh diri Kalau dia. Kita, Kita udah. mah nggak bisa kayak gitu. Udah Gas. biasa di pressure. Oke. Punya karir bagus banget ya. Hmm. Bagus banget nih karirnya. Tapi nikahnya umur 50. Aduh, gimana ya? Ayo, lu pilih yang mana? Lu pengen nikah juga lagi. Aduh. Ada nggak opsi Yes. nikah? Gak ada, ya sorno doang gua di sini. Gak bisa. Gak boleh, harus aja. bisa. Aku tambahin gak bisa. Gak ada. Kan bilangnya cuma ini. Bagus nih. Oh no deh, no. No, nggak apa-apa ya. tetap. Karir Gimana? berarti nomor 2. Iya. Nggak apa-apa karirnya jelek. Enggak. Karir aku biasa-biasa aja nggak apa-apa. Tapi aku suami biasa-biasa aku, aja. ya suami aku harus karirnya lebih daripada aku sih. Oke. Jadi nggak mau ya nikah umur 50 ya? Nggak mau. Iya. Tahu dong film yang kamu nonton, gara-gara dia berkarir, mikirin adeknya kan. Mungkin ada adanya nikahnya jadi Iya loh. 42 tahun. Wah, itu sih yang seperti itu luar biasa. Luar biasa. Respect, Itu Abang. luar biasa. Perjuangannya. Oke, lanjut ya. Aku lebih ke materialistis biasanya coba. Iya, kita nggak tahu ya, lihat aja komen netizen nanti. Coba Nisa, ini termasuk idealis atau realistis? Iya. Oke, jadi good looking tapi kosong. Yes, Nih, good Yes. looking nih keren. Nggak apa-apa. Hah? Nggak Kosong. Allah Akbar. Tapi Gak kosong. apa-apa, soalnya banyak bocah kosyil ya sekarang diundang dan jadi kaya raya gitu. Karena good looking. Yang penting good looking. Karena good looking udah pasti good reckoning menurut lo. Bukan gitu sih, lebih ke karena good looking tuh banyak mendapat privilege ya. Dia biasanya dimudahkan dalam segala urusan hidupnya gitu. Setengah masalah selesai ya kalau udah good looking ya. Beneran kayak good looking tuh kayak salah cengas-cengengnya saja udah dimaafin tuh sama Tapi bosnya. kan kalau kosong gampang dimanfaatin orang kadang-kadang. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena aku kan bisa manfaatin balik. Kan nggak bisa kosong. Karena kosong, nggak bisa apa-apa. Lu Iya cuma bisa dandan doang, nggak apa-apa. Ya lu serem ya sekarang. Serem kamu jangan gitu ya. Kayak SpongeBob ya. Ala yang Alat yang ajaib. Apakah jadi harus kami tahu. Tapi bener sekarang tuh kayak apa-apa tuh muka. Makanya orang-orang tuh Muka banyak. ya? Copot. Nah, apa-apa muka. Terus? Iya, apa muka kayak. Kalau yang muka 2 gimana tuh kalau di kantor? Iya kan? Oh, Tebo nggak sih ada genderuwo? Bukannya belakang. Saya nggak tahu saya. Sekarang nggak tahu. Muka. Coba nanti munculin ya. Nggak Aku nonton nonton muka gitu. Ini Tebo. Mukanya beneran 2, di belakang ada, di depan ada. Jadi kamu harus tahu itu. Dulu tuh di mall-mall itu jadi kayak hiburan anak zaman sekolah zaman kita sih. Serem nggak tapi? Ya seru, bayar 10.000 tapi lu bisa nonton banyak keajaiban dunia. Emang nyampe dulu ke situ? Apa? Yang kayak gitu. Lu nyampe gak? Nyampe Nonton nggak? beneran nyampe. Iya ada. Dia muter-muter deh kayaknya deh. Terus? Oke, terakhir nih satu lagi ya. Temen sedikit tapi bisa jadi diri sendiri atau banyak temen tapi sandiwara terus. Lu pilih Temen yang mana? sedikit. Wah, temen sedikit ya. diri sendiri. Berarti orang yang banyak temen fake ya? Enggak juga sih. Masa? Kayaknya kalau orang yang banyak temen tuh sebenarnya orang yang paling merasa kesepian menurut aku ya. Oh, oke. Karena dia ekspansi kan, kayak siapa lagi nih yang bisa gue ajak ngobrol gitu. Karena dia merasa kesepian itu. Jadi hatinya dia sebenarnya kesepian ya? Dia belum secure sama dirinya, anjay bahasa gitu, secure. Ya belum secure sama dirinya sendiri. Jadi dia nyari validasi ke orang lain, nyari circle baru gitu-gitu. Jadi mending teman sedikit ya. Tapi berkualitas. Bisa jujur juga kitanya. Iya, jadi diri sendiri, nggak dijudge gitu ya, penting sih. Bener-bener. Kalian sepakat gak sih? Itu sepakat. Sepakat sih. Gua nggak sepakat sama yang tadi doang tuh. Kosong. Ya kosong. Beda. Dari sini kelihatan ya kualitas berpikirnya. Iya.
Thank banget Nisa. Wah, seru banget. Oke. Iya nih, aduh. Kita ngobrol lagi teman-teman, kalau misalnya mau ngasih masukan, kira-kira kita ngobrol apa lagi dengan Gen Z, boleh komen di kolom komentar. Kira-kira materi Iya, apa lagi untuk boleh. kita bawain, karena ini jadi materi rutin kita nggak sih? Apa yang sedang update tentang Gen Z itu bakalan kita obrolin di Bener-bener, sini. bener sih, Nanti juga setuju kita sih. mau ngundang Gen Alpha deh kayaknya. Oh, Gen boleh. apa sih? Masih anak SD dong, Gen Alpha di bawahnya. Serius? Iya. SMP kali? SMP ada SMP. SMP Dari SD lah, 2010. bocil-bocil. SMA enggak? Kelahiran SMA 2010. udah Gen Z. Oh ya, SMA Gen Z. 2010 ke atas kelahiran. 2010 tuh berarti 14 tahun. Oh, 14 masih tahun. kecil. Jangan. Kamu sekolah dulu, nak. Gen Z aja kita undang lagi. Oke. Mungkin aku udah temennya kali ya nanti. Ya, Gen Z yang lebih muda ya, kamu undang ya. Boleh. Gas. Thank you teman-teman. Thank you, Terus teman-teman. saksikan siaran kita, karena siaran ini walaupun gak ada isinya, tapi kita pengen ada kegiatan gitu loh. Oh ya, BTW aku lagi pakai gelang yang lucu banget nih. Oh iya, kan? dari mana? Tuh gelang apa tuh? Gelang apa tuh? Gelang dari Suara Kebaikan. Jadi ini merchandise ya. Betul. Kalian dong yang jelasin, masa aku. Kamu itu pakai itu kan kita nggak tahu. Betul, gelang ini adalah gelang sport kita. Kita juga ada tumbler di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen merchandise kita, ada gelang, ada gelas, ada tumbler. Itu membeli sama dengan berdonasi ke Rumah Singgah Ruang Sejahtera Umat untuk adik-adik yang sedang berjuang melawan penyakit jantung dan kanker. Iya, betul-betul. Jadi 100% penjualan hasilnya akan didonasikan ya. 100%. Dan lucu banget. Lucu banget. Oke. Thank you, Nisa. Thank you. Nanti kita ketemu lagi. Bye. Nah, semuanya. Gimana videonya? Seru kan? Kalau mau yang lebih seru lagi, boleh lihat video kita yang lain. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, sama di-komen juga. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau dapat merchandise kita, ini keren banget nih. Bisa belinya di link yang udah kita sediain di bawah ya. Karena sebagian penjualan dari merchandise ini untuk membantu adik-adik kita yang ada di Rumah Singgah Ruang Sejahtera Umat. Oke, thank you.